Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Larisman SPD MPD. Saya Nina April ini dan rekan-rekan saya Ibu Jafri Rahmat Fajri, Muhammad Dimas Al-Muzaki, Muhammad Ifan, Ina Sri Haryati, Mutia Putri, dan Rizka Paulia. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Indonesia sebagai negara kesatuan republik memiliki landasan ideal Pancasila yang menjadi falsafah atau ideologi negara disertai dengan landasan konstitusional yang bertindak sebagai pedoman pokok dalam perencanaan pembangunan nasional. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dicantumkan tegas dari landasan konstitusional UUD 1945 pasal 1 ayat 3, sehingga dapat diambil makna dari Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek di kehidupan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunnya yang berlaku di wilayah NKRI. Adanya eksistensi hukum itu sendiri pastinya hadir dengan tujuan dan fungsinya. Tujuan 1. Untuk menjamin keberlangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Yang kedua, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan keadilan. 3. Menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukum pada setiap pelanggar yang dilakukan atas dirinya. Fungsi hukum di Indonesia yaitu menurut bahwa fungsi hukum di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama yaitu direktif. Direktif sebagai pengarah dalam membangun guna membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan hukum ini yaitu mengarahkan untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan cara mengarahkan tentang bagaimana cara-cara yang harus dilakukan agar sengketa yang terjadi terselesaikan. Yang kedua yaitu integratif, di mana integratif ini hukum sebagai pembina kesatuan bangsa. Hukum integratif ini menjelaskan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu stabilitatif, di mana hukum sebagai pemeliharaan dan penjaga keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perspektif ialah hukum sebagai penyempurnaan tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Korektif ialah fungsi hukum dalam memberikan keadilan baik terhadap warga negara maupun administrasi negara. Dikatakan bahwa hukum menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Namun, di Indonesia sering terjadi kasus-kasus yang banyak terjadi ketidakadilan hukum yang dikenal dengan stigma, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini muncul sebagai salah satu bentuk kritikan terhadap penegakan hukum di Indonesia karena begitu banyak kasus mengenai ketimpangan putusan sidang untuk rakyat kalangan atas dengan kalangan bawah. Maksud dari istilah tersebut adalah suatu sindiran yang nyata mengenai keadilan di negeri ini, lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah ke bawah, dan inilah realita dari dinamika hukum di Indonesia. Seolah sudah berganti paradigma yang menang adalah mempunyai kekuasaan,
bahwa hukum itu dapat dibeli. Contoh kasus ketidakadilan di Indonesia yang menunjukkan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Seperti hal dalam kasus Nenek Minah yang mencuri singkong dan Nenek Sumiati yang mencuri pepaya dituntut 2 tahun penjara. Dibandingkan dengan kasus korupsi yang diringankan hukumnya karena berasal dari golongan atas, hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada 23 Agustus 2021 lalu. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta kepada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Beliau dinilai terbukti secara sah dan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar 32,4 miliar dari bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Hal ini sudah dapat dilihat sangat tidak adil dengan nenek tua yang mencuri singkong dan pepaya untuk menjadikan bahan pangan. Justru diseret ke pengadilan lalu divonis 2 tahun penjara. Kedudukan memiliki pengertian bahwa warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Sehingga, dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. No man above the law.